Yo halo guys, apa kaps goods? Nice. Kali ini Mimin mau lanjutkan aksi seru dari film Escape Plan. Buat yang belum nonton Escape Plan 1 dan 2, silahkan cek deskripsi video ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Bao Yong yang merupakan seorang pengawal. Ia bertugas untuk mengawal Daya Zhang untuk memilih gedung pabriknya. Daya memilih sebuah gedung yang terletak di kota Ohio. Ia meminta persetujuan ayahnya yang bernama Wu Zhang. Setelah berhasil membujuk ayahnya, Daya langsung berjabat tangan dengan pemilik gedung sebagai tanda bahwa ia akan membeli gedung tersebut. Setelah itu, Daya dan Bao dikawal untuk pergi ke bandara khusus. Bao memperhatikan orang-orang yang ada di tempat itu, sedangkan Daya berbicara dengan seorang pria. Bao yang merupakan orang yang sangat teliti menyadari perilaku-perilaku aneh para pekerja di bandara itu. Ia kemudian menyerang dua petugas yang berada di belakangnya. Petugas lainnya pun ikut menyerang Bao. Saat Bao ingin mengeluarkan pistol dari sakunya, seorang petugas lebih dulu menodongkan pistolnya ke arah Bao, sehingga Bao pun terpaksa mengangkat tangannya. Kemudian petugas lainnya memukul Bao hingga Bao pingsan. Rekan kerja Daya yang mencoba melawan ditembak oleh para petugas itu, sedangkan Daya dan rekan lainnya dibawa masuk ke dalam pesawat. Kemudian turunlah seorang pria menghampiri Bao yang tak sadarkan diri lalu menyelipkan disk beratasnamakan Ray Breslin ke dalam sakunya. Scene lalu berpindah menampilkan Ray Breslin yang sedang melakukan panggilan video bersama Abigail. Abigail meminta Ray untuk memeriksa sebuah disk untuk memastikan bahwa mereka tak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Wu Zhang. Ray pun mengiyakannya lalu telepon pun dimatikan. Di sisi lain terdapat seorang pria bernama Sen yang ingin bertemu dengan Tuan Chow. Sen datang dengan membawa koper dan payung. Seorang resepsionis kemudian memberitahukannya pada Tuan Chow. Sen kemudian duduk sembari menunggu kedatangan Tuan Chow. Tak lama kemudian datanglah Tuan Chow dan juga para pengawalnya. Keadaan kini menjadi tegang, lalu Sen tiba-tiba menyerang. Sen yang pandai bela diri berhasil mengalahkan mereka, lalu ia pergi untuk mengambil sebuah disk. Setelah itu seseorang menodongkan pistol ke kepalanya. Orang itu adalah Ray. Ray meminta Sen untuk memperlihatkan isi disk itu untuk memastikan sesuatu. Shen menuruti permintaan Ray, maka Ray pun mengajak Shen untuk pergi bersamanya. Di sisi lain, Bao kini berada di kantor polisi. Ia sedang diinterogasi mengenai hilangnya Daya Zhang sebagai satu-satunya saksi hidup. Bao menjelaskan semua yang ia ingat, tetapi penjelasan Bao tak berguna sama sekali karena ia tak mengetahui siapa yang membawa Daya dan kemana ia akan dibawa. Ayah Daya yang mengetahui anaknya diculik segera pergi menuju kota Ohio. Sesampainya ia di kantor polisi, Wu Zhang menemui Bao. Wu Zhang marah kepada Bao bahkan menamparnya karena Bao tak becus menjaga anaknya. Polisi dan pengawal pun memisahkan mereka berdua. Bao merasa sangat bersalah. Kemudian saat ia meraba sakunya, ia menemukan sebuah disk. Ray dan Shen kini sudah berada di kantor Breslin. Hus memeriksa disk yang dibawa Shen dan untungnya ia tak menemukan namanya dalam disk itu. Sen memperkenalkan dirinya sebagai mantan kepala keamanan yang bekerja untuk Wu Zhang. Sen juga mengetahui tentang kantor milik Ray yang didanai oleh Wu Zhang dan berbisnis dengannya. Namun hal itu dibantah Ray. Ia berkata bahwa dirinya tak pernah berbisnis dengan Wu Zhang, tetapi Lester mantan rekan kerja Ray lah yang melakukannya. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah Bao memberikan disk yang ia dapatkan. Hus kemudian memutar video yang ada dalam disk itu. Mereka melihat seorang pria yang merupakan anak dari Lester Clark, yaitu Lester Clark Jr. Lester Jr. memberitahukan mereka bahwa ia berhasil menculik Daya Zhang. Sen yang mengetahui itu pun memarahi Bao karena gagal menjaga Daya. Ray melerai mereka berdua untuk fokus menemukan tempat di mana Daya diculik. Abigail melihat latar dari video yang berada di belakang Lester Jr. untuk menebak lokasinya. Ray kemudian menghubungi DeRosa untuk membahas tentang penculikan Daya. DeRosa memperkirakan lokasi penculikan berada di stasiun Iblis. Ray memutuskan untuk pergi ke sana pada esok hari. Shen menawarkan diri untuk ikut dalam misi pencarian Daya karena Shen memiliki hubungan dekat dengan Daya. Ray pun hanya mengiyakannya. Scene lalu berpindah menampilkan Daya yang kini sudah berada di stasiun Iblis dibawa paksa oleh Lester Jr. Saat salah satu rekan Daya bersuara, Lester menegurnya. Daya kemudian memberanikan diri untuk memohon pada Lester agar tak melukainya dan juga rekan lainnya. Tetapi salah satu rekan Daya kembali bersuara hingga Lester pun menyuruh pengawalnya untuk melempar rekan itu ke dinding. Daya kembali menangis histeris melihat salah satu rekannya yang kini tak sadarkan diri.
Di sisi lain, Abigail yang sedang bertelepon dengan Ray tiba-tiba ditangkap oleh orang tak dikenal. Ray yang mendengar teriakan Abigail pun segera beranjak dari tempat duduknya untuk menemui Abigail. Namun orang tak dikenal itu sudah berhasil membawa pergi Abigail. Di sisi lain, Wu Zhang yang masih berada di kantor polisi menerima telepon dari Lester Junior. Lester berkata bahwa ia kecewa pada Wu Zhang karena tak menyelamatkan ayahnya padahal mereka berdua memiliki hubungan bisnis. Oleh karena itu, dia mencuri daya putri Wu Zhang. Lester mengarahkan pistolnya ke arah Daya. Namun dengan sengaja, ia melesetkan sasarannya ke arah seorang wanita yang berada di sebelah kanan Daya. Wu Zhang yang melihat itu pun menjadi terkejut. Daya dan rekan-rekannya kemudian dimasukkan ke dalam sel dan sel itu sangat kotor sehingga membuat Daya menangis. Di sisi lain, Abigail yang kini sudah diculik oleh anak buah Lester membuat Ray dan timnya bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Saat mereka akan pergi, datanglah Bao mengikuti mereka. Ia merasa bahwa hilangnya Daya adalah kesalahannya, maka ia bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Ray pun menyuruhnya untuk segera masuk. Ray membawa mereka menemui DeRosa. Sesampainya di sana, Ray memperkenalkan anggota timnya. Shen yang tak banyak bicara kemudian menjauhkan diri lalu menelpon Wu Zhang. Shen melihat beberapa fotonya dengan Daya. Shen memerintahkan Wu Zhang untuk tak mengangkat telepon dari Lester agar Daya bisa selamat. Wu Zhang ingin membantah perintah Shen, namun Shen segera menutup teleponnya. Di sisi lain, Ray kemudian membahas tentang stasiun iblis bersama DeRosa. DeRosa berkata bahwa tempat itu menyerupai labirin yang tata ruangannya sangat rumit. Ray memberi pilihan pada DeRosa, ikut bersamanya atau berhenti mengikutinya. DeRosa tentu memilih ikut bersama Ray. Ia ingin membantu Ray untuk menyelamatkan Daya dan juga Abigail. Maka mereka pun langsung pergi menuju stasiun iblis di mana Lester Junior menyembunyikan para sandera. Scene lalu berpindah menampilkan Daya yang terduduk di lantai penjara. Ia mengajak salah satu rekan yang berada di sebelahnya. Rekan itu bernama Wong. Daya meminta maaf pada Wong dan ia merasa bersalah karena sudah melibatkan orang tak bersalah ke dalam masalahnya. Tetapi Wong berkata bahwa itu bukanlah salah Daya. Daya kemudian berkata pada Wong untuk keluar bersama-sama dari penjara itu. Tak lama kemudian datanglah Lester menyuruh Daya untuk keluar dari sel. Lester bertanya pada Daya siapa yang mempunyai akses keamanan tertinggi di perusahaan ayahnya. Daya hanya diam dan berkata bahwa ia tidak tahu. Kemudian Lester menarik Daya untuk melihat rekannya satu persatu, dimulai dari Wong. Lester menilai kejujuran Daya melalui tatapannya. Saat melihat tatapan Daya pada Wong, ia berpikir bahwa orang itu bukanlah Wong. Lalu Daya ditarik untuk menatap pria berkacamata. Saat melihat tatapan Daya yang gelisah, Lester mengambil kesimpulan bahwa pria itulah orangnya. Namun Wong bersuara dan mengaku bahwa ia adalah orang yang memiliki akses keamanan itu. Para pengawal pun segera membawa Wong. Pria berkacamata itu pun memberontak, tapi para pengawal kemudian menyetrumnya dan juga menembaknya. Sedangkan Daya ditarik rambutnya oleh Lester lalu kembali dimasukkan ke dalam sel dan Wong dibawa pergi oleh para pengawal ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Wong diancam akan dibunuh jika tak memberitahukan rahasia Wu Zhang. Wong yang tak punya pilihan terpaksa memberitahukannya pada Lester. Lester kemudian menawarkan sebuah laptop yang mungkin akan diperlukan Wong untuk membuka akses keamanan. Di sisi lain, Ray dan timnya mulai menyusun rencana. Mereka melihat kerangka bangunan dari drone yang sudah diatur Hus. Bao yang ingin segera menyelamatkan Daya ditegur oleh Ray agar ia bisa sedikit tenang dan memikirkan rencana dengan matang. Bao pun terdiam. DeRosa kemudian keluar dari perundingan. Ia berkata bahwa dirinya akan memikirkan rencananya sendiri, namun ia berjanji akan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan nanti. Ray yang maklum terhadap jalan pikiran DeRosa yang berbeda pun membiarkannya pergi lalu kembali fokus. Jules mendapatkan titik lemah dari stasiun iblis, lalu mereka pun bergegas pergi menuju titik lemah itu. Sedangkan Lester yang berada bersama dengan Abigail dan satu orang pria berbadan besar mendapatkan sinyal melalui laptopnya bahwa mereka kedatangan penyusup. Ray yang sudah berada di stasiun itu bekerja sama dengan Bao dan juga Shen. Ray melihat tak ada satupun penjaga di tempat itu. Ia merasa bahwa Lester sudah mengetahui kedatangannya. Bao dan Shen yang masih berada di luar stasiun kemudian mulai memasuki tempat itu. Kini Lester membawa Daya menuju balkon gedung lalu mengikatnya. Bao dan Shen yang melihat Daya menahan diri untuk tak segera menemuinya. Karena Shen tahu bahwa Daya hanya dijadikan umpan oleh Lester. Bao yang tak sabaran kemudian pergi tanpa aba-aba. Shen yang melihat Bao pun segera menyusulnya. Shen sempat menahan Bao lalu berkata untuk menunggu perintah dari Ray. Namun Bao membangkang dan tetap pergi. Di sisi lain, Lester sudah menyiapkan beberapa peledak di sekitar stasiunnya. Saat ia melihat kedatangan penyusup, ia akan meledakkan bom itu. Kedatangan Bao dan Shen membuatnya harus meledakkan bom itu. Hingga terjadilah ledakan berulang kali.
Bao dan Shen berlari untuk menyelamatkan diri. Ledakan itu membuat Bao dan Shen terjatuh hingga para pengawal Lester datang menangkap mereka berdua. Para pengawal itu membawa Bao, Shen, Daya, dan Abigail di dalam satu ruangan. Lester mengatakan kesedihannya karena ia kehilangan ayahnya yang meninggal karena terpanggang di bawah kapal persiar. Abigail mengucapkan permintaan maafnya, namun Lester tentunya tak menerima permintaan maaf itu. Lester juga menyadari bahwa Shen masih terhubung dengan Ray, maka ia pun mengajak Ray bicara lalu menembakkan pistol ke arah Bao. Lester menyuruh Ray untuk mengangkat panggilan videonya. Ray pun menurut, lalu ia melihat Lester membunuh Abigail dengan memotong lehernya. Ray pun marah lalu melempar handphonenya. Seorang pengawal yang sedang berjaga mendengar suara langkah kaki seseorang. Ia kemudian mulai waspada hingga Ray pun menyerangnya dan menusukkan pisau berkali-kali ke perut pengawal itu sampai mati. Ray kemudian melanjutkan perjalanannya. Sesampainya ia di suatu ruangan, ada dua orang penjaga di sana. Ray mengalihkan perhatian salah satu penjaga dengan meletakkan senternya ke arah pintu. Ketika penjaga itu pun keluar untuk mengecek keadaan, Ray menembakkan pistolnya dan penjaga itu pun mati. Sedangkan penjaga lainnya baru menyadari bahwa rekannya ditembak lalu segera pergi. Namun Ray berhasil menusukkan besi tepat di samping kepalanya. Di sisi lain, kini hanya tersisa Shen dan Daya yang dibawa ke dalam sel. Shen berusaha untuk menyelamatkan diri namun gagal. Setelah para pengawal itu pergi, ia melompat untuk bisa melepaskan kedua tangannya yang terikat. Wu Zhang yang mendapat telepon dari Lester berusaha untuk tak mengangkatnya sesuai perintah Shen. Lester kemudian menemui Daya dan berkata bahwa ayahnya tak mengangkat telepon darinya. Shen pun mengeluarkan pemantik dari kantongnya untuk membuat api, lalu ia memanaskan benda yang memborgol tangannya hingga benda itu terlepas. Setelah itu, Shen meniupkan asap keluar. Para napi lainnya pun berteriak sehingga para pengawal datang lalu membuka sel milik Shen yang menjadi sumber datangnya asap. Shen bergelantung di atas. Saat pengawal itu datang, ia langsung menendang dan melawan pengawal itu sampai mereka tak sadarkan diri. Tak lupa, Shen mengambil kunci sel dari pengawal itu untuk membebaskan Daya. Namun, para pengawal kembali datang dengan senjata masing-masing dan mengepung Shen dan juga Daya. Untungnya, DeRosa segera datang menyelamatkan mereka dengan menembakkan peluru naganya yang mematikan. Setelah para musuh berhasil dikalahkan, DeRosa menyuruh Shen dan Daya untuk segera pergi dari sana. DeRosa kemudian melanjutkan perjalanannya, lalu ia tiba-tiba diserang oleh pria berkepala botak. DeRosa tentunya melawan hingga terjadilah perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh DeRosa. Sedangkan Shen dan Daya berusaha bersama-sama menyelamatkan diri. Lalu Daya kembali teringat pada rekannya yang bernama Wong. Mereka berdua melihat seorang anak buah Lester yang pergi ke suatu tempat. Mereka pun mengikutinya. Ternyata orang itu pergi menemui Wong. Wong yang tadinya diperintahkan Lester untuk meretas sistem keamanan milik Wu Zhang tak benar-benar melakukannya. Layar laptop hanya menampilkan emotikon jari tengah. Pria itu pun kesal lalu bersiap untuk menembakkan pistolnya ke kepala Wong. Tapi Shen datang dan menantang pria itu untuk berkelahi. Pria itu meladeni permintaan Shen. Kesempatan itu dimanfaatkan Wong untuk melarikan diri. Ia kemudian ditarik Daya untuk ikut bersembunyi dengannya. Sedangkan Shen kini berkelahi dengan pria itu. Shen berhasil mematahkan tulang-tulangnya hingga anak buah Lester itu pun tak mampu berdiri. Shen kemudian menendang kepalanya agar pria itu tak sadarkan diri. Setelah menyelesaikan perkelahian, Shen memeluk Daya yang terlihat ketakutan karena beragam kejadian mengerikan. Di sisi lain, Lester yang sedang berjalan mendengar langkah kaki seseorang. Ia pun mengeluarkan senjatanya untuk berjaga-jaga jikalau ada serangan. Suara langkah kaki itu adalah milik Ray. Ray dan Lester saling menembak, namun tak satu pun dari mereka yang terkena tembakan itu. Ray dan Lester sama-sama bersembunyi di balik sel. Ray bertanya pada Lester mengapa ia membunuh Abigail istrinya. Lester menjawab bahwa itu adalah balasan yang sepadan untuk ayahnya yang meninggal karena ulah Ray. Lester juga berkata kalimat yang menyulut emosi Ray hingga Ray keluar dari persembunyiannya dan bersiap menembak Lester. Namun Lester lebih dulu menembakkan pelurunya tepat mengenai mata Ray. Ray pun kembali bersembunyi di balik sel. Lester memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Ray, tapi Ray berhasil menampar Lester dengan sangat keras lalu membenturkan kepalanya ke dinding sel berkali-kali. Ray kemudian memotong leher Lester sama seperti apa yang ia lakukan pada Abigail lalu melemparkannya ke lantai bawah. Setelah berhasil membunuh Lester dan anak buahnya, Ray pun pergi dan tak lupa Shen mengucapkan kesedihannya terhadap meninggalnya Abigail. Ray hanya menganggukkan kepalanya lalu mengajak ketiga orang itu untuk pergi. Scene lalu berpindah menampilkan Wu Zhang yang sedang menunggu kedatangan putrinya bersama dengan petugas kepolisian. Lalu sebuah pesawat mendarat di hadapannya dan turunlah Daya, Shen, Wong, Ray, dan DeRosa. Daya menghampiri ayahnya dan Daya memperkenalkan Shen pada ayahnya, lalu pergi bersama dengan Shen dan meninggalkan Wu Zhang sendirian. Wu Zhang menatap Ray dan DeRosa lalu pergi menuju mobilnya.
Setelah itu datanglah seorang wanita menghampiri Ray dan berkata bahwa mereka akan mengurus mayat Abigail. Ray pun menghargai itu. DeRosa berkata pada Ray agar Ray mampu memaafkan dirinya sendiri atas kematian Abigail. Ray berkata bahwa ia akan berusaha. Ray juga tak ingin terlibat lagi dengan penjara. Lalu mereka berdua pun pergi dan film Escape Plan 3 pun selesai. Gimana guys, aksi Ray dan kawan-kawan? Keren gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah nonton video Mimin Guanteng sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan kegagalan adalah bumbu yang memberi rasa kesuksesan. Dadah.